Pernahkah kamu merasa rejeki seperti sudah di depan mata, tapi tiba-tiba hilang tanpa jejak? Usaha sudah keras, doa sudah rutin, tapi tetap saja ada sesuatu yang menghambat. Menurut kepercayaan Jawa kuno, khususnya bagi pemilik weton legi, ada rahasia terlarang yang sering tidak disadari. Kebiasaan kecil yang tampak sepele, tapi diam-diam menutup pintu rejeki. Banyak orang melakukannya setiap hari tanpa sadar. Lalu, apa sebenarnya larangan itu? Dan mungkinkah kamu juga sedang mengalaminya sekarang? Tonton sampai akhir, karena jawabannya bisa mengubah hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita bersama-sama menggali makna kehidupan, memahami warisan kearifan leluhur, dan membuka tabir rahasia yang sering tersembunyi dalam perjalanan hidup manusia. Di sini, kita belajar bukan untuk percaya begitu saja, tetapi untuk memahami, merenung, dan mengambil hikmah agar hidup lebih selaras, tenang, dan penuh keberkahan. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat dan membuka wawasanmu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke orang terdekatmu. Dukungan sederhana dari kamu sangat berarti, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten inspiratif, bermakna, dan menenangkan hati. Terima kasih atas kebersamaanmu di sini. Dalam perhitungan kalender Jawa, weton legi dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki energi lembut, hangat, dan penuh daya tarik keberuntungan. Banyak orang tua zaman dahulu percaya bahwa mereka yang lahir pada pasaran legi membawa getaran keseimbangan, seperti angin sejuk yang menenangkan, seperti air yang mengalir tanpa suara, namun memberi kehidupan. Energi weton legi sering dihubungkan dengan kemudahan dalam menarik simpati orang lain, keberuntungan dalam pergaulan, serta potensi rezeki yang datang melalui hubungan, kesempatan, dan kepercayaan. Tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk peluang, bantuan, dan jalan hidup yang terasa dipermudah. Namun, justru karena sifat energinya yang lembut dan terbuka, weton legi juga dikenal sangat peka terhadap perubahan batin dan lingkungan. Ia seperti wadah air jernih yang indah, tetapi mudah keruh jika tercampur sedikit saja kotoran. Inilah yang jarang disadari banyak orang. Energi weton legi bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang keseimbangan. Ketika hati tenang, pikiran bersih, dan niat lurus, energi ini bekerja sangat kuat. Ia menarik hal-hal baik tanpa perlu dipaksa. Seolah-olah alam semesta membantu membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Namun ketika batin mulai tidak selaras, dipenuhi keluhan, emosi, atau niat yang tidak baik, keseimbangan itu perlahan goyah. Dan saat keseimbangan goyah, aliran rezeki yang semula lancar bisa melambat, bahkan berhenti tanpa tanda. Inilah hukum halus yang dipercaya dalam filosofi Jawa kuno, bahwa keberuntungan bukan hanya hasil usaha, tetapi juga pantulan keadaan batin. Orang dengan weton legi ibarat memiliki pintu rezeki yang selalu terbuka, tetapi pintu itu dijaga oleh keseimbangan hati. Jika keseimbangan terjaga, pintu tetap terbuka. Jika keseimbangan rusak, pintu perlahan menutup dengan sendirinya. Dan yang lebih mengejutkan, penutup pintu itu sering bukan karena kesalahan besar, melainkan kebiasaan kecil yang terus berulang, sikap sepele yang tidak disadari, atau perasaan negatif yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Karena itulah, memahami hakikat energi weton legi bukan sekedar mengenal potensi keberuntungan, tetapi juga memahami tanggung jawab menjaga keseimbangan diri. Sebab, bagi pemilik weton legi, rezeki bukan hanya tentang bekerja keras,
tetapi tentang menjaga harmoni antara hati, pikiran, dan sikap hidup. Dan dari sinilah, rahasia larangan itu mulai bisa dipahami, bukan sebagai aturan menakutkan, tetapi sebagai cara menjaga agar energi keberuntungan tetap mengalir tanpa hambatan sepanjang hidup. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan Jawa, rasa syukur bukan sekadar ucapan sopan, tetapi fondasi utama keseimbangan hidup. Bagi pemilik weton legi, rasa syukur dipercaya menjadi kunci pembuka aliran rezeki yang paling halus, namun paling kuat pengaruhnya. Mengapa demikian? Karena energi weton legi sangat peka terhadap keadaan batin. Ia seperti cermin yang memantulkan isi hati. Jika hati dipenuhi rasa cukup, tenang, dan menerima, maka kehidupan perlahan menghadirkan lebih banyak hal yang membuat kita merasa cukup. Namun jika hati dipenuhi keluhan, ketidakpuasan, dan perasaan selalu kurang, maka realitas seakan mengikuti perasaan itu. Inilah yang sering tidak disadari. Banyak orang mengira mereka tidak bersyukur hanya jika mereka benar-benar menolak nikmat hidup. Padahal, meremehkan rasa syukur sering muncul dalam bentuk yang sangat halus, bahkan terlihat wajar. Misalnya, merasa pencapaian sendiri tidak pernah cukup besar, terus membandingkan hidup dengan orang lain, mengeluh meskipun kebutuhan dasar terpenuhi, atau merasa bahwa kebahagiaan baru layak dirasakan jika semua keinginan terpenuhi. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini perlahan membentuk getaran batin kekurangan, dan menurut filosofi spiritual Jawa, getaran itulah yang menghambat aliran rezeki. Bayangkan seseorang berdiri di bawah hujan berkah, tetapi ia terus menutup payung di atas kepalanya sendiri. Bukan karena hujan tidak turun, tetapi karena ia tidak membuka dirinya untuk menerima. Begitulah keadaan hati yang kehilangan rasa syukur. Bagi weton legi, rasa syukur bukan hanya tentang menghargai apa yang sudah ada, tetapi juga tentang menjaga kejernihan batin. Ketika hati bersyukur, pikiran menjadi ringan. Ketika pikiran ringan, tindakan menjadi jernih. Dan ketika tindakan jernih, keputusan hidup menjadi tepat. Tanpa disadari, inilah yang membuka jalan rezeki. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi keluhan, pikiran menjadi sempit. Ketika pikiran sempit, peluang yang sebenarnya ada menjadi tidak terlihat. Kesempatan lewat begitu saja, bukan karena tidak datang, tetapi karena hati tidak siap melihatnya. Orang tua zaman dahulu sering berkata, rezeki itu senang mendatangi hati yang lapang. Kalimat sederhana tetapi maknanya dalam. Hati yang lapang bukan berarti tidak punya masalah, tetapi mampu melihat kebaikan di tengah kekurangan. Mampu bersyukur sebelum menerima lebih banyak, mampu merasa cukup tanpa berhenti berusaha. Inilah keseimbangan yang menjaga energi weton legi tetap jernih. Karena pada akhirnya, meremehkan rasa syukur bukan sekadar kebiasaan buruk, tetapi pelan-pelan memutus hubungan manusia dan keberkahan hidupnya sendiri. Dan ketika hubungan itu melemah, rezeki yang seharusnya mengalir deras berubah menjadi tersendat, bahkan terasa menjauh tanpa alasan yang jelas. Inilah sebabnya, dalam rahasia leluhur, menjaga rasa syukur bukan hanya anjuran, tetapi larangan halus untuk tidak diabaikan. Karena bagi pemilik weton legi, rasa syukur bukan pelengkap hidup, melainkan sumber kekuatan yang menjaga pintu rezeki tetap terbuka setiap waktu. Dalam filosofi hidup masyarakat Jawa, hubungan antar manusia bukan sekadar interaksi biasa, melainkan jalinan energi yang saling terhubung. Setiap ucapan, setiap sikap, bahkan setiap niat meninggalkan jejak yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa dampaknya dalam perjalanan hidup seseorang. Bagi pemilik weton legi, hal ini memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat. Mengapa?
karena energi weton legi dikenal sangat halus, lembut, dan terhubung erat dengan perasaan manusia lain. Mereka memiliki kemampuan alami untuk membangun kedekatan, menarik simpati, dan menciptakan kenyamanan dalam hubungan sosial. Namun, justru karena kekuatan inilah, luka yang mereka sebabkan juga dipercaya memiliki dampak lebih besar terhadap keseimbangan hidup mereka sendiri. Melukai perasaan orang lain tidak selalu berarti melakukan kesalahan besar. Terkadang, ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, namun berulang tanpa disadari. Ucapan yang merendahkan, janji yang tidak ditepati, sikap acuh terhadap kebaikan orang lain, atau tindakan yang membuat orang merasa tidak dihargai. Hal-hal kecil seperti ini, jika terjadi terus-menerus, dipercaya menciptakan ketidakseimbangan energi dalam hidup pemilik weton legi. Dalam kearifan Jawa kuno, ada keyakinan bahwa hati manusia adalah tempat bersemayamnya doa, baik yang diucapkan maupun yang hanya dirasakan. Ketika seseorang tersakiti, seringkali ia tidak berkata apa-apa, tetapi hatinya berbicara. Perasaan kecewa, sedih, atau terluka menjadi getaran yang dilepaskan ke alam semesta. Dan alam, dalam kepercayaan tradisional, selalu mencari keseimbangan. Bukan berarti seseorang langsung mendapat balasan atau hukuman. Namun, energi yang menimbulkan luka dipercaya akan kembali dalam bentuk hambatan yang sulit dijelaskan. Rezeki terasa tertahan, hubungan menjadi rumit, atau peluang datang namun gagal berkembang. Seolah ada sesuatu yang menghalangi, meskipun tidak terlihat. Inilah yang disebut hukum keseimbangan batin. Orang tua zaman dahulu sering mengingatkan, menjaga hati orang lain adalah menjaga jalan hidupmu sendiri. Kalimat ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi pemahaman tentang bagaimana kehidupan bergerak melalui hubungan manusia. Bagi weton legi, menjaga ucapan dan sikap bukan hanya soal etika, tetapi soal menjaga aliran keberkahan. Ketika hubungan dengan sesama harmonis, hati menjadi ringan, pikiran jernih, dan kehidupan bergerak lebih lancar. Namun ketika hati orang lain sering terluka karena sikap kita, tanpa sadar, kita menciptakan beban batin yang menutup kelancaran hidup. Yang menarik, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah melukai orang lain, bukan karena niat buruk, tetapi karena terbiasa bersikap tergesa, kurang peka, atau terlalu fokus pada diri sendiri. Disinilah pentingnya kesadaran. Mendengar dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan lembut, menepati janji, dan menghargai perasaan orang lain. Tindakan sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan energi hidup. Karena pada akhirnya, bagi pemilik weton legi, hubungan dengan manusia lain bukan sekadar bagian dari kehidupan, tetapi jembatan yang menentukan lancar atau tidaknya aliran rezeki. Menjaga hati orang lain berarti menjaga pintu keberkahan tetap terbuka. Dan sebaliknya, melukai perasaan sesama meskipun tanpa sadar, perlahan dapat menutup jalan rezeki satu demi satu, tanpa suara, tanpa tanda, hingga akhirnya baru disadari ketika hidup terasa berat untuk melangkah maju. Dalam kearifan hidup masyarakat Jawa, restu orang tua bukan sekedar ungkapan sopan santun atau tradisi turun-temurun. Restu dipandang sebagai doa hidup, energi kasih, dan sumber kekuatan batin yang mengalir tanpa terlihat, tetapi terasa nyata dalam perjalanan hidup seseorang. Bagi pemilik weton legi, hubungan dengan orang tua dipercaya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kelancaran rezeki dan arah kehidupan. Mengapa demikian? Karena energi weton legi dikenal sangat terhubung dengan sumber asal kehidupan, yaitu keluarga, terutama orang tua.
Orang tua bukan hanya mereka yang melahirkan dan membesarkan, tetapi juga perantara awal aliran doa, harapan, dan perlindungan spiritual dalam hidup kita. Dalam pandangan Jawa kuno, doa orang tua adalah doa yang paling dekat dengan langit, paling tulus, dan paling kuat daya pengaruhnya. Namun, yang sering terjadi dalam kehidupan modern, hubungan ini perlahan menjadi renggang tanpa disadari. Kesibukan, perbedaan pendapat, ego atau luka lama yang belum sembuh membuat jarak batin antara anak dan orang tua semakin lebar. Ada yang jarang menyapa, ada yang menunda berkunjung, ada yang menyimpan kecewa, bahkan ada yang merasa tidak lagi membutuhkan restu mereka. Disinilah larangan halus itu muncul. Bagi pemilik weton legi, mengabaikan restu orang tua dipercaya dapat menghambat aliran keberkahan hidup. Bukan karena orang tua menahan rezeki, tetapi karena terputusnya hubungan batin yang seharusnya menjadi sumber kekuatan. Bayangkan sebuah pohon besar dengan akar yang dalam dan kuat. Selama akar itu terhubung dengan tanah, pohon akan terus tumbuh, mendapatkan air, dan tetap kokoh menghadapi angin. Namun ketika akar mulai rusak atau terputus dari sumbernya, perlahan pohon kehilangan kekuatan hidupnya, meskipun batang dan daunnya masih terlihat baik-baik saja. Begitulah hubungan anak dan orang tua dalam filosofi Jawa. Restu adalah akar, kasih sayang adalah air, dan kehidupan adalah pohon yang tumbuh dari keduanya. Tanpa restu, hidup tetap berjalan, tetapi terasa lebih berat. Usaha tetap ada, tetapi hasil terasa lambat. Jalan tetap terbuka, tetapi sering berliku. Banyak kisah yang diwariskan turun-temurun tentang seseorang yang berjuang keras bertahun-tahun, namun hidupnya terasa stagnan. Hingga suatu hari, ia memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, meminta maaf, meminta doa, dan sejak itu hidupnya perlahan berubah. Bukan karena keajaiban mendadak, tetapi karena batin kembali selaras dan energi kehidupan kembali mengalir utuh. Bagi weton legi, menjaga hubungan dengan orang tua bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup. Restu tidak selalu harus berupa kata-kata formal. Kadang cukup dengan perhatian, kepedulian, mendengarkan mereka, atau sekedar membuat hati mereka tenang dan bahagia. Senyum orang tua dipercaya membawa keberkahan. Doa tulus mereka dipercaya membuka jalan yang tak terlihat. Dan sebaliknya, hati orang tua yang terluka meski tidak mengutuk, sering membawa kesedihan yang mempengaruhi keseimbangan batin anaknya sendiri. Inilah mengapa, dalam rahasia leluhur, mengabaikan restu orang tua bukan hanya dianggap kelalaian, tetapi larangan halus yang dapat mempersempit jalan keberuntungan. Karena bagi pemilik weton legi, kekuatan hidup tidak hanya berasal dari usaha, tetapi juga dari hubungan yang selaras dengan sumber kehidupan itu sendiri. Menjaga restu orang tua berarti menjaga akar kehidupan tetap kuat, agar rezeki, ketenangan, dan keberkahan terus tumbuh sepanjang perjalanan hidup. Inilah larangan yang paling halus, tetapi juga paling sering terjadi. Terutama ketika kehidupan mulai berubah menjadi lebih baik. Banyak orang mampu bertahan dalam kesulitan, tetapi tidak semua mampu tetap rendah hati saat keberhasilan datang. Bagi pemilik weton legi, fase ketika rezeki mulai mengalir deras justru menjadi ujian terbesar. Karena pada saat itulah keseimbangan batin benar-benar diuji. Apakah tetap tenang, tetap bersyukur, tetap berbagi, atau perlahan berubah tanpa disadari? Kesombongan tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas. Ia sering hadir dalam bentuk yang sangat lembut, bahkan terasa wajar. Merasa diri paling tahu, mulai meremehkan orang lain, melupakan masa sulit yang pernah dilalui, atau merasa keberhasilan sepenuhnya hasil kekuatan diri sendiri. Tanpa sadar,
Perasaan seperti ini menciptakan jarak antara manusia dan kerendahan hati. Dan dalam filosofi Jawa, kerendahan hati adalah wadah yang menjaga keberkahan tetap tinggal. Orang tua zaman dahulu sering mengibaratkan rezeki seperti air yang mengalir dalam kendi. Selama kendi itu dijaga tetap seimbang dan terbuka, air akan terus terisi. Namun jika kendi itu diangkat terlalu tinggi atau dimiringkan karena kesombongan, air perlahan tumpah, hingga akhirnya kosong kembali. Begitulah kehidupan. Bagi Weton Legi, kesombongan dipercaya mengganggu keseimbangan energi yang sebelumnya membawa keberuntungan. Energi yang tadinya lembut dan menarik simpati, berubah menjadi berat dan tertutup. Hubungan dengan orang lain menjadi renggang, kepercayaan berkurang, dan peluang yang dulu mudah datang, mulai menjauh perlahan. Namun, ada satu hal lagi yang sering berjalan bersama kesombongan, yaitu lupa diri saat berhasil. Lupa diri bukan hanya soal gaya hidup berlebihan, tetapi juga melupakan nilai yang dulu dijaga saat masih berjuang. Dulu sabar, sekarang mudah marah. Dulu peduli, sekarang acuh. Dulu berbagi, sekarang menahan. Dulu rendah hati, sekarang ingin dipuji. Perubahan kecil ini jika terus dibiarkan, perlahan memutus hubungan antara keberhasilan dan keberkahan. Dalam kearifan Jawa, rezeki tidak hanya dinilai dari banyaknya yang diterima, tetapi juga bagaimana ia dijaga dan dibagikan. Rezeki yang mengalir dan dibagikan, dipercaya akan terus bertambah. Rezeki yang hanya ditahan, perlahan kehilangan keberkahannya. Itulah sebabnya, berbagi bukan sekadar kebaikan, tetapi cara menjaga aliran kehidupan tetap bergerak. Bagi pemilik Weton Legi, menjaga kesuksesan berarti menjaga kerendahan hati. Semakin tinggi pencapaian, semakin dalam akar kesadaran harus ditanam. Karena pada akhirnya, keberhasilan bukanlah puncak perjalanan, melainkan ujian tentang siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita tetap menjadi pribadi yang bersyukur, atau berubah menjadi pribadi yang merasa paling berkuasa? Dan disinilah rahasia terdalamnya. Rezeki tidak pergi karena kita gagal, tetapi sering pergi ketika kita lupa diri saat berhasil. Itulah sebabnya, dalam ajaran leluhur, kesombongan dan lupa diri bukan sekadar kelemahan manusia, tetapi larangan halus yang dapat menutup pintu keberuntungan paling besar dalam hidup. Karena bagi pemilik Weton Legi, keberkahan sejati bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan tetap berbagi, bahkan ketika sudah berada di atas segalanya. Sahabat semua, dari apa yang telah kita bahas, kita bisa memahami bahwa rahasia terbesar bukanlah tentang larangan semata, tetapi tentang kesadaran menjaga keseimbangan hidup. Weton Legi dipercaya membawa potensi keberuntungan. Namun, keberuntungan itu hanya bertahan jika hati tetap jernih, sikap tetap lembut, dan hubungan dengan sesama tetap harmonis. Rezeki bukan sekadar hasil kerja keras, tetapi juga cerminan dari batin yang bersih, rasa syukur yang tulus, serta sikap rendah hati dalam setiap keadaan. Ketika kita menjaga hati, menghormati orang lain, memuliakan orang tua, dan tidak lupa diri saat berhasil, maka keberkahan tidak hanya datang, tetapi juga menetap dalam hidup. Ingatlah, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa selaras kita menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kebaikan. Terima kasih sudah menemani hingga akhir video ini. Semoga apa yang kita bahas membawa manfaat, membuka pemahaman baru, dan menjadi pengingat lembut dalam perjalanan hidupmu. Jika kamu merasa konten ini bermakna, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.